Setelah gabung komunitas dan ikutan open mic sebanyak 3 kali, akhirnya saya kembali ikutan lomba stand up dan saya juara 3. Bagaimana saya bisa mendapatkan juara 3? Selamat datang di Komedi Adventurin. Jadi setelah gabung komunitas stand up Padang, ini lanjutan dari episode kemarin. Setelah open mic pertama, minggu depannya saya lupa, 2 minggu setelahnya ada open mic lagi dan saya kembali ikutan. Dan tebak hasilnya, saya ngebom total. Saya berusaha untuk menulis materi sesuai dengan arahan, premis, setup, punchline, tapi sangat buruk, sangat jelek. Tidak ada tawa, hanya ada Rin yang berbicara aneh dan tidak dimengerti oleh penonton. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti itu adalah open mic nggak jelas, teraneh dan terdiam yang pernah saya lakukan. Terus setelah ngebom di open mic kedua, saya mencoba untuk lebih mempelajari stand up comedy dengan menonton teman-teman komika stand up Indo Padang. Jadi kan ada open mic tuh, saya nonton. Terus saya mencoba memahami pola stand up-nya, bagaimana caranya. Karena jujur secara teori stand up, saya sangat tidak mengerti. Saya bodoh gitu. Nah, di open mic kedua, waktu saya ngebom, ada pengumuman kalau akan ada lomba stand up di Pondok Padang, apa namanya? HBT, ada lomba stand up HBT, Himpunan Bersatu Teguh kalau nggak salah ya. Itu di Padang dan sebenarnya itu kayak festival, cuman ada lomba stand up-nya. Dan lomba stand up-nya dikawal oleh Stand Up Indo Padang. Jadi kayak kerjasama gitulah. Nah, ada informasi bakal ada lomba. Terus saya sebenarnya nggak terlalu pengen ikutan lomba karena merasa kayak belum pantas untuk ikutan lomba, open mic dulu aja. Cuman karena teman-teman dari komunitas meyakinkan untuk udah ikutan aja, coba aja stand up, ikutan lomba stand up gitu. Saya masih mikir-mikir. Terus di open mic ketiga saya nyoba lagi dan setidaknya ada progres dari open mic yang kedua. Sedikit lucu dan materinya berubah. Saya tidak rewrite materi yang open mic kedua karena tidak jelas, saya bikin lagi dan cukup berhasil. Poinnya adalah saya tidak mencari lucunya ya, tapi saya mencari pola cara menulis materi yang benar, yang stand up-able secara teori-teori stand up ya, dan teknik-teknik stand up. Dan di open mic ketiga itu saya juga menonton komika-komika stand up Padang yang lainnya yang sedang perform. Saya memahami gimana cara dia bercerita. Jadi kayak dia cerita A, terus dia lanjut ke arahannya ke B, habis itu ternyata pindah ke D, bukan ke C. Nah, itu saya mencoba mengolah itu sendiri. Karena waktu dikasih arahan pakai buku, ada buku stand up dari Ernest Prakasa, lupa, bukan buku Ramon yang Kitab Suci, tapi satu lagi Ernest juga bikin buku. Itu adaptasi dari buku stand up-nya orang luar negeri, saya lupa. Pokoknya ada buku yang menjelaskan tentang teori-teori stand up. Saya baca, saya pahami, dan saya ngeblank. Saya nggak ngerti, ini nggak tahu apa. Saya bukan tipe orang yang belajar secara buku. Saya tipe orang belajar secara praktek atau memahami cara orang, terus saya mencoba dengan cara saya sendiri gitu. Di open mic ketiga, ya saya memberanikan diri untuk daftar ikutan lomba stand up. Waktu itu biaya pendaftaran lombanya kalau nggak salah sekitar 25.000 atau 30.000, dan itu adalah jajan saya waktu kuliah. Ya, saya waktu kuliah jajan sekitar 25.000, itu sudah termasuk bensin. Saya hemat demi bisa ikutan lomba stand up yang saya tidak tahu akan seperti apa. Daftarlah tuh ke komunitas stand up Padang. Saya masih ingat waktu itu yang menjaga pendaftaran itu Bang Bayu BH. Waktu itu ngobrol sama Bang Bayu, itu masih pakai bahasa Indonesia Jakarta lu gue. Bang Bayu masih kayak
Lo ini ya mau daftar, boleh. Terus ya di komunitas stand up Padang pun masih berbicara pakai bahasa Indonesia lo gue. Tapi saya juga berusaha berbicara pakai bahasa lo gue, tapi aksennya aksen Padang kali nih. Jadi kayak lo gimana bikin itunya bang, materinya gimana? Daftarlah sama Bang Bayu. Terus Bang Bayu bilang ajak teman-teman yang lain ya. Iya bang, nanti saya coba ajak. Terus ada nomor pendaftaran. Saya pulang ke rumah dan yang saya pikirkan adalah materi apa yang akan saya bawa. Oh ya, waktu dulu saya tidak tahu kalau sebenarnya materi stand up itu bisa dibawa secara berulang-ulang. Jadi kayak open mic pertama materinya itu, open mic kedua juga bisa materinya itu, open mic ketiga juga bisa pakai materi yang sama. Mungkin ada perubahan sedikit, rewrite atau apalah gitu. Nah dulu saya pikir satu kali open mic itu materinya harus baru terus. Dan juga selain karena di open mic kedua saya ngebom, jadi materi itu saya lupakan. Terus di rumah saya nulis materi. Saya beli buku kecil, buku julu. Oh ini ada nih. Nah, saya beli buku ini. Tapi ini bukan buku materi ya, ini buku catatan waktu saya bikin film pendek. Ya intinya saya beli buku ini untuk nulis materi. Memang buku ini apa ya istilahnya? Ini buku julo-julo kalau di Padang. Buku ini saya tulis materi. Saat nulis saya hanya membayangkan seseorang sedang stand up. Jadi saya tidak memahami teori stand up. Saya membayangkan waktu itu Bang Pras Teguh stand up. Dia cerita ini, terus dia masuk ke pembahasan ini, tiba-tiba lucunya di bagian sini nih, gitu. Nah, bagaimana saya menulis itu? Saya bukan mengopi materi ya, saya hanya mengopi cara atau pola dia menyampaikan materinya gitu. Jadi nggak paham premisnya apa, setupnya apa, punchline-nya apa, nggak. Pokoknya saya cuman dia cerita ini dan endingnya ke sini. Yang saya pahami saat menulis adalah pokoknya ending ceritanya sesuatu yang berbeda tapi masih berada di lingkup pembahasan. Pokoknya itu yang saya ingat waktu itu ya. Saya tulis, saya itu durasi kalau nggak salah dulu itu lombanya cuman 3 menit. Stand up 3 menit kalau nggak salah. Saya coba tes materi, saya ngapalin dan ya sampai 3 menit kurang kalau nggak salah ya. Terus saya bilang ke si MDS, teman yang ikutan nonton stand up waktu itu sebelum dia jadi komik juga. Saya bilang saya mau ikutan lomba gitu di pondok gedung HBT. Terus si MDS bilang yakin mau ikut lomba stand up. Saya bilang nggak terlalu yakin tapi ya udah pengen nyoba aja gitu. Terus kita janjian kita berangkat jam 6 ya. Karena jam 6:30 itu harus daftar ulang. Nah, saya udah bersiap tuh. Karena karena pengalaman pertama open mic saya pakai baju rumah. Jadi untuk lomba saya memakai baju yang proper. Saya jarang sekali memakai kemeja rapi, kaos, sepatu untuk pergi kemana gitu. Bukan yang ke kuliah. Kalau kuliah kan, oh ini deh. Sederhananya adalah waktu itu saya berpakaian seperti anak mau kuliah, seperti orang mau kuliah gitu. Pakai kemeja flanel, kaos dalam, pakai topi, pakai celana jeans, pakai sepatu. Udah prepare tuh. Terus datanglah ke rumah MDS karena MDS ikut nebeng sama saya. Pas sampai ke rumah MDS, ternyata dia baru bangun tidur. Saya tidak tahu dia tidur siang atau tidur sore. Yang penting itu membuat saya kesal dan saya tidak mau menunggu. Karena saya sangat excited dan sangat takut untuk telat. Saya malas, saya orangnya kalau on time ya on time, kalau enggak ya udah saya tinggalin gitu. Terus saya datang ke rumah dia masih ngantuk. Malah si MDS bilang, udah santai aja, paling juga molor gitu. Ini kan Padang. Terus saya kayak, aduh, kalau molor mending saya nunggu di sana, jangan nunggu di rumah Anda karena Anda belum mandi, belum siap-siap gitu. Terus dia masih bingung, masih melamun gitu.
sempat kesel juga, jadi akhirnya ya udahlah, saya tinggalin aja, saya jalan duluan aja gitu. Kalau mau nonton datang aja nanti gitu. Tiketnya juga murah kok. Jadi waktu itu di festival itu bayar tiket 3.000 untuk masuknya. Karena itu festival. Datanglah ke lokasi. Di lokasi saya ketemu sama Sadik yang jaga di depan pintu. Sadik, ada Gindo juga. Sekarang Gindo di Comika, Sadik di Tuah Kreasi. Waktu itu ketemu Sadik terus kayak Dik gitu. Saya mau ikutan lomba. Oh, lomba ya. Sadik kayaknya belum tahu nama saya, jadi kayak ya itu. Terus dikasih nomor, ini pendaftaran tiket masuk, terus juga ini untuk daftar ulang gitu. Udah saya masuk, saya mencari teman-teman komik yang lain, dan saya waktu itu nggak terlalu banyak punya kenalan teman, jadi lebih kayak melamun sendiri, lihat-lihat lokasi, karena itu juga pertama kali saya masuk ke pondok itu pecinaan. Jadi kayak lihat, wah ini ada barongsai, ini ada pedang-pedang kungfu. Jadi kayak wisata ke Tionghoa, ke Hong Kong saya. Sampai di sana saya lihat venue-nya, ternyata panggungnya besar, terus juga kursi penontonnya itu ada sekitar 500 sampai kalau nggak salah, karena banyak banget. Itu kayak itu sebenarnya lapangan basket yang dijadikan panggung venue untuk acaranya. Jadi ada stand up, ada dance, ada yang lain-lain lah gitu. Nah, waktu stand up penontonnya nggak terlalu banyak, tapi ada sebenarnya, dan duduknya jarak-jarak gitu, nggak full. Setelah itu saya daftar lomba, saya daftar ulang. Di sana panitianya tidak tahu kalau saya sudah pernah open mic di Stand Up Indo Padang sebanyak 3 kali. Ya iyalah, karena nggak mungkin juga panitia langsung ingat siapa saya waktu itu. Terus ditanya, ini daftar atas nama siapa? Dan di sana saya memakai nama Fajrin, bukan Rin. Karena kalau di 3 open mic sebelumnya di komunitas, saya memakai nama Rin Hermana. Saat pendaftaran, karena pakai KTP kalau nggak salah ya, saya lupa. Intinya di sana saya menulis nama Fajrin Hermana, nama asli. Terus daftarlah, Fajrin nomor urut 7 waktu itu. Berarti saya tampil di nomor 7. Oke. Mulailah acara dimulai, MC naik, komik pertama naik. Saya merasa kayak deg-degan, tapi nggak tahu mau ngapain lagi. Saya lihat komik-komik yang senior di komunitas Stand Up Indo Padang, dia lagi ngebadanin materi kayak ngapal-ngapalin gitu. Dulu saya belum tahu itu ngebadanin, tapi kayaknya dia lagi latihan untuk stand up. Ya udahlah, saya coba latihan stand up. Saya coba menghafal. Oh iya, di saat itu saya sudah menulis kata per kata. Jadi saya buka buku, saya hafal. Jadi kemarin saya ngelihat ini, buka lagi kemarin ini, terus saya kayak gini, ya, kayak gitulah. Terus juga ada act outnya. Jadi saya coba memperagakan sedikit act outnya. Waktu itu ada materi soal metal, mosing-mosing. Terus juga ada sendal jepit. Adik saya kayak sendal jepit, ya kayak gitulah. Sampai akhirnya saya perform. Di saat itu nomor urut 7 saya naik. Waktu itu jurinya Bang Pras sama Om Semi Nota Slim Boy. Saya naik, terus saya stand up. Saya sudah lupa dengan apa yang harus saya katakan, tapi kayaknya di panggung itu saya yaudah ngalir aja gitu, bla 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 bla. Dan anehnya, lucu, saya masih ingat melihat Om Semi Nota Slim Boy dan Bang Pras ketawa sampai kepala itu dongak ke atas gitu, kayak wah gitu. Loh, ada yang aneh nih gitu. Kok bisa segininya? Padahal kan secara teori saya juga nggak tahu stand up, nggak paham teori stand up juga. Ini kayak cerita lucu kocak menurut saya aja gitu. Setelah selesai, saya underestimate karena komika-komika yang lain sangat lucu dan sangat rapi sekali, sangat bagus, sangat terlihat stand up komedian lah. Saya kalau bisa menjelaskan saya seperti apa, saya seperti orang Padang, orang Kedai sedang ngobrol kayak gitulah. Nggak ada pakem stand up yang kemarin gua ini bener anehnya ini nih. Nah saya tuh kayak, saya tuh waktu tuh gini bisa gede. Nggak ada yang kayak teori pakem stand up. Ya itulah ya, kerasa lah ya kalau misalnya Anda nonton stand up.
Sampai akhirnya pengumuman juara. Waktu itu saya sudah nggak terlalu pede. Diumumkanlah juara favorit. Jadi ada juara favorit, juara 3, juara 2, juara 1. Juara favorit itu Febri. Nah, katanya Febri ini juga anak komunitas stand up Indo Padang. Yang sebenarnya dia dulu pernah gabung di komunitas stand up Indo Padang, stand up Indo Medan, tapi karena kuliah di Padang dia gabung ke komunitas stand up Padang. Nah, juara ketiga dengan nomor urut 7. Saya sudah lupa saya nomor urut berapa. Jadi saya kayak nomor 7. Siapa nomor 7 gitu. Terus MC-nya bilang atas nama Fajri. Bukan Fajrin, tapi kayak entah Panji, entah Fajri, entah apa gitu. Fajri gitu. Nomor urut 7. MC-nya bilang gitu. Terus saya baru ngelihat nomor urut saya. Nomor urut 7 Fajrin. Oh iya, saya baru sadar kan tadi saya daftarnya pakai nama Fajrin bukan Rin. Dalam perjalanan naik ke panggung, saya masih mikir, ini beneran saya juara 3. Ini beneran saya juara 3 gitu. Saya masih melamun. Juara kedua waktu itu Haryadi Cypher. Lucu, komika, sekarang sudah tidak stand up, tapi materinya lucu-lucu banget. Terus juara satunya Sadik Haha. Ada Sadik juara 1, Haryadi juara 2, saya juara 3, dan Febri. Tapi saya dia kenalan dengan nama Ebot ternyata. Juara 4. Nah, di sana saya tidak mentargetkan juara sebenarnya. Saya tidak berpikir saya akan juara. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mencoba untuk pengalaman lomba stand up dengan membuat materi secara otodidak. Maksudnya secara bukan teori-teori stand up kayak premis, secara punchline atau apalah itu. Saya hanya menulis cerita lucu dan saya berusaha untuk melucu sebaik mungkin di panggung lomba itu. Dan ternyata itu menghasilkan juara 3. Saya nggak tahu ini adalah keberuntungan atau apa. Saya bahkan tidak menyangka saya bisa juara. Dan setelah itu saya merasa kayak saya jatuh cinta dengan stand up comedy ini gitu. Bukan karena saya juara 3, tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat seru. Saya bisa menjadi diri saya sendiri, saya bisa memahami sesuatu ini dengan cara saya sendiri dan dapat rewardnya ya saya berhasil membuat penonton tertawa, apalagi dapat juara. Dan di sana saya ngerasa kayak saya harus berada di jalan ini nih. Aduh, itulah pengalamannya dan ini hal yang paling menarik menurut saya. Jadi setelah ikutan lomba, anak komunitas bilang, ayo kita nongkrong dulu di Gor Haji Agus Salim. Di situ ada tempat lontong malam. Ayo kita makan lontong bareng-bareng, juga sharing-sharing sama Semin atau Slim Boy. Beberapa peserta yang jarang kelihatan di open mic selama 3 minggu itu kayaknya langsung balik. Cuman ada beberapa yang bertahan ikutan sharing. Saya sebenarnya juga mau pulang, terus ditahan sama Bang Bayu. Ayo ikutan dulu kita ke lontong, kita sharing-sharing sama Notos Limboy, anak komunitas kan. Di situ kayak merasa kayak, oh saya anak komunitas. Oke bang gitu. Jadi saya tahan dulu pulang, saya ikutan nongkrong. Pas sampai di lontong malam di Gor Haji Agus Salim, tiba-tiba semua orang yang saya lihat ngobrol pakai bahasa Indonesia Jakarta tiba-tiba pakai bahasa Minang. Itu yang kenapa tiba-tiba mereka pakai bahasa Minang? Kan kemarin open mic lo gue gimana ininya pakai bahasa Indonesia, di kafe pakai bahasa Indonesia, di acara pakai bahasa Indonesia lo gue. Pas di lontong malam tiba-tiba semua orang pakai bahasa Padang, bahasa Minang deh. Tadi Rasulullah mak. Juara 3 tuh, mantap. Baru benar. Saya ngerasa kayak, oh mungkin ini anak-anak stand up di mana dia berada, di situ dia beradaptasi gitu. Jadi kalau di kafe dia pakai bahasa Indonesia, gaul lo gue. Di lontong dia pakai bahasa Minang dia. Kalau di pasar mungkin lebih balai lagi dia ya. Oh, kalau di New York pakai bahasa Inggris. What's your bukan di London. What the hell, man? Oh yo, my I go. Dan kita sharing sama Seminoto Slim Boy. Menurut saya sangat menyenangkan dan saya pulang.
Besoknya si MDS bercerita, ternyata yang juara 4 si Febri itu, Ebot itu adalah teman kuliahnya. Dia juga cerita kalau si Febri itu juara favorit ikutan lomba stand up yang kemarin saya ikutin. Si MDS nelpon saya tuh, saya tahu loh siapa yang juara lomba. Sadik kan juara 1, ya. Juara 2 Haryadi kan, ya. Teman saya si Ebot, si Febri itu dapat juara favorit gitu. Oh iya, seolah-olah saya tidak tahu, tapi MDS merasa kayak perlu memberitahu ke saya kalau teman-teman dia si Febri yang dapat juara favorit gitu. Oke, saya tidak bilang kalau saya juara 3, saya matiin. Terus nggak lama kemudian dia nelfon lagi sambil marah dan maki-maki kayak, bangsat, kau yang juara 3. Iya, kok bisa gitu? Ya nggak tahu gitu. Ntar saya ke rumah dari kampus, kalau nggak salah dia langsung ke rumah saya terus ngeliat juara 3 kau. Iya, tuh pialanya gitu. Ada pialanya. Oh, ini juara 3. Wah, kok bisa? Nggak tahu. Anjing. Padahal si ini udah stand up lama, ini kau bisa ngalahin dia. Iya, terus kemarin ada ini. Iya tuh. Bangsat, saya menyesal nggak ikutan kemarin gitu. Ya udah gitu. Ya gitulah pengalaman cerita saya ikut lomba. Intinya adalah apa ya pelajarannya didapat hari ini ya. Ya gitulah, saya jadi jatuh cinta dengan stand up Indo gara-gara ikutan lomba.